Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang studi Islam di desa. Hari ini kita akan mengupas bagaimana demografi umat Islam di berbagai kawasan Indonesia. Tema ini sangat menarik jika kita akan bagaimana sih perkembangan umat Islam di Indonesia dari tahun ke tahun. Kondisi Nusantara sebelum Islam datang bisa kita pahami bahwa istilah Nusantara itu adalah istilah nama yang digunakan sebelum Indonesia ada. Karena Indonesia nama Indonesia itu lebih populer setelah adanya kemerdekaan tahun 1945. Agama-agama yang dianut oleh nenek moyang kita pada tahun-tahun itu adalah animisme, dinamisme, agama yang sangat familiar di sana. Agama lain yaitu Hindu dan Buddha bahkan telah berdirinya sebuah kerajaan-kerajaan agama Hindu. Sebagaimana kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Di mana kerajaan Majapahit ini menguasai di Nusantara, di Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai di Irian atau sekarang disebut dengan Papua. Kedatangan Islam di Nusantara ada berbagai pendapat atau bisa dikatakan teori. Ada teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, bahkan ada yang mengatakan teori Cina begitu. Nah, teori Mekah mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu datang langsung dari Makkah yang kemudian masuk ke Aceh begitu. Nah, ini diperkirakan pada abad ke-7 Masehi, di mana orang-orang Mekah sudah ada yang masuk ke daerah Aceh. Selain berdagang, dia juga melakukan proses dakwah atau melakukan dakwahnya di daerah Aceh, khususnya Aceh Utara. Nah, namun di perkembangannya abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai ke abad ke-12 baru dirasakan Islam mulai berkembang dengan baik di daerah Aceh ini. Nah, perkembangan ini setelah ada Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah semenanjung Asia Tenggara. Tentu tokoh-tokohnya diantaranya adalah Sultan Malik As-Saleh, yang di situ tertulis pada tahun 1267 sampai 1297 Masehi. Tentu ini adalah perkembangan yang luar biasa bahwa Islam masuk mulai dari Aceh atau dari Sumatera begitu. Teori yang kedua adalah teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini mengatakan bahwa teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Gujarat itu kalau kita saksikan sekarang ya bisa di daerah-daerah India begitu ya, daerah-daerah India. Yang kemudian mereka melakukan proses perdagangan atau berdagang ke Nusantara ini sekaligus menyebarkan Islam, mengenalkan Islam di Nusantara. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Tentu ini tidak jauh beda dengan teori Mekah tadi, bahwa kalau teori Mekah mengatakan abad ke-7, namun ini lebih ke abad ke-13 yang hampir mirip perkembangannya dengan Sultan Malik As-Saleh. Ketika Sultan Angkor sudah ada, maka perkembangan ini menjadi besar pada tahun 1297, di mana budaya-budaya yang bercorak Gujarat ini nampak di dalam jejak mereka, bagaimana dijelaskan oleh Pitsenapel. Dalam teori Gujarat ini tentu menjelaskan bahwa Islam datang dari Gujarat, kemudian datang ke Nusantara. Sedangkan teori Persia ini menjelaskan bahwa Islam datang dari Persia yang kemudian datang ke Nusantara.
Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang. Kalau kita katakan sekarang ya ada Persia adalah sebuah kerajaan yang saat itu mungkin yang sangat besar ya di daerah Iran, di daerah kawasan Iran. Ini dijelaskan oleh Umar Amir Hussein, menjelaskan tentang teorinya bagaimana Islam datang di Nusantara ini melalui jalur mulai Persia kemudian sampai ke Nusantara. Dan teori-teori lain juga mengatakan termasuk teori Cina. Namun teori-teori Cina ini tidak bisa, saya belum bisa menjelaskan tentang bagaimana alasan atau argumentasi jejak yang diberikan di sana. Penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia ini terjadi melalui beberapa jalur atau strategi. Strategi pertama adalah dengan perdagangan. Dengan cara berdagang ini atau orang-orang yang berdagang dari Persia atau dari Gujarat ini ternyata dia sekaligus mendirikan masjid-masjid untuk tempat beribadah. Sehingga secara tidak langsung proses Islamisasi ini berjalan dengan damai tanpa kekerasan. Artinya, masyarakat pribumi itu menerima dengan tangan terbuka tentang agama yang baru ini, yaitu agama Islam, agama yang damai. Nah, yang kedua adalah jalur pernikahan. Para pedagang muslim umumnya memiliki status sosial yang lebih baik. Sehingga banyak putri-putri bangsawan ini tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar. Tentu dengan melalui jalur pernikahan inilah kemudian Islam bisa masuk ke orang-orang yang mempengaruhi di Nusantara ini, termasuk orang-orang bangsawan. Orang-orang bangsawan ini bisa dikatakan adalah orang-orang penting di kerajaan atau orang-orang tokoh-tokoh masyarakat di wilayah pribumi tersebut. Nah, yang ketiga adalah jalur kesenian. Kita masih ingat betul bahwa Sunan Kalijogo dalam penyebaran Islam itu melalui jalur kesenian wayangnya yang paling terkenal. Karena masyarakat Jawa, khususnya di daerah Demak, daerah Pati, Kudus, Pantura khususnya, di daerah Jawa Tengah kayak begitu, itu memiliki kesenangan melihat seni atau senang melihat kesenian begitu. Di antaranya adalah wayang. Orang-orang Jawa itu kalau mendengarkan wayang atau melihat wayang sangat senang. Nah, ternyata di dalam konteks ini Sunan Kalijogo di dalam penyebaran atau melakukan Islamisasi ini, dia menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal. Budaya-budaya lokal ini yang tidak bertentangan dengan Islam. Makanya kesenian ini ditunjukkan sebagai bentuk rasa penyesuaian dengan masyarakat lokal atau masyarakat Jawa pada umumnya. Dengan cara masyarakatnya diajak untuk bersyahadat dulu, kemudian dijelaskan tentang Islam, kemudian ditunjukkan wayang tentang cerita-cerita wayang di sana. Jalur keempat adalah pendidikan. Jadi selain para saudagar itu melakukan proses perdagangan, maka pondok pesantren sebagai cikal bakal pendidikan Islam di Nusantara ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penyebaran Islam. Karena para guru agama, kiai, dan ulama ini mendidik santrinya yang kemudian menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Artinya, di beberapa tempat itu saling sinergis antara tempat satu dan tempat lain. Wali Songo ini memiliki murid-murid yang banyak yang disebarluaskan ke belahan Nusantara untuk misi penyebaran Islam. Jalur yang kelima ini yang sangat strategis lagi yaitu jalur politik. Di mana kekuatan-kekuatan Wali Songo atau kekuatan-kekuatan para pedagang ini yang pertama adalah pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, setelah dievaluasi, setelah ada pertemuan-pertemuan untuk membahas bagaimana sulitnya menyebarkan Islam, barulah
ada ide untuk mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak, kemudian kerajaan Islam yang ada di Sumatera adalah Samudra Pasai, kemudian dilanjut Cirebon, Banten, dan lain sebagainya. Di mana kerajaan ini bersinergis dalam konteks dakwah. Selain membahas tentang problem yang dihadapi di dalam penyebaran Islam ini, juga mencari jalan keluar atau solusi untuk bagaimana mengislamisasikan di Nusantara ini. Ini adalah jalur-jalur perdagangan yang dilakukan orang-orang Persia maupun orang-orang Gujarat melakukan proses perdagangan dari Gujarat kemudian masuk ke Nusantara, sebagaimana peta yang ada di sini. Sedangkan peta penyebaran umat Islam atau penyebaran Islam bisa kita saksikan, kita lihat dari Samudra Pasai, kemudian berjalan di sisi utara ya, di sisi utara, kemudian masuk ke ini daerah-daerah Melayu, kemudian masuk ke Jawa, ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke daerah-daerah Maluku. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan demografi itu? Apa sih demografi itu? Demografi itu adalah ilmu tentang penduduk atau populasi study untuk mengenal jumlah, struktur, dan perkembangan. Artinya adalah perkembangan penduduk di suatu tempat tertentu di sana. Tentu ini akan berkaitan dengan data yang muncul dan perkembangannya seperti apa. Secara bahasa, kata demos berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya adalah penduduk atau masyarakat. Demografi adalah gambaran secara statistik dari penduduk tentang tingkah laku, keseluruhan dan bukan perseorangan. Ini kata Berkeley. Nah, secara umum bahwa demografi adalah mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini adalah bisa jumlahnya, bagaimana penyebarannya, dan komposisi penduduk. Nah, sekarang ini di dalam konteks demografi ini bisa kita saksikan data-data dari BPS, Badan Statistik, yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana penduduk itu bekerja di berapa, agamanya apa, kemudian pendapatannya apa, dan seterusnya. Itu dijelaskan di BPS. Artinya, BPS ini bisa menjadikan salah satu data untuk bagaimana kita mengetahui tentang perkembangan demografi yang ada di Nusantara ini atau Indonesia. Nah, lalu demografi umat Islam itu bagaimana perkembangannya? Saya mengutip dari data Republika tahun 2016 dan BPS tahun 2015. Memang sangat lama. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Indonesia yang beragama Islam itu mencapai 85%. Nah, sedangkan jumlah penduduk umat Islam tahun-tahun sebelumnya, kata Republika itu, mencapai 95%. Artinya, terjadi penurunan 10% dari jumlah penduduk umat Islam yang ada di Indonesia. Kita lihat tahun 2011, jumlah penduduk di Indonesia ini mencapai 242 juta jiwa. Kemudian 2012, 245,40 juta jiwa. Nah, tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia itu sebesar 248,80 juta jiwa. Dan 2014, jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,20 juta jiwa. Data ini kita dapatkan dari BPS. Sedangkan data 2016 mengatakan bahwa
jumlah penduduk di Indonesia itu yang beragama Islam mencapai 85%. Artinya, di perkembangan umat Islam dari tahun ke tahun itu ternyata mengalami penurunan tentang perkembangan umat Islam yang ada di Nusantara atau di Indonesia ini. Tentu perkembangan ini diakibat beberapa faktor yang terjadi di lingkungan atau sekitar kita. Demografi umat Islam di berbagai kawasan Indonesia secara simbolis ada beberapa tempat yang paling mayoritas, diantaranya adalah Sumatera, Jawa, serta Lombok dan Sumbawa. Nah, di Sumatera kita bisa dapatkan data 99,6%. Data ini adalah mayoritas Muslim. Data ini kita dapatkan pada BPS tahun 2017. Sedangkan di Jawa mencapai 97% dan di Sumbawa dan Lombok mencapai 96,78%. Yang ini dikenal dengan kota 1000 masjid di daerah Lombok, karena di Lombok ini adalah salah satu daerah yang mayoritas Muslim yang luar biasa yang ada di sana. Nah, Sumatera, Islam di Sumatera, terutama Sumatera Barat adalah agama yang dipeluk oleh umat di sana, umat Islam di sana, sekitar 98% penduduk Sumatera Barat, persentase pemeluk Islam di Sumatera Barat akan meningkat jika kita menjadi 99% jika Kabupaten Kepulauan Mentawai ini tidak dimasukkan karena ada 1,4% dari 2% yang tidak menganut Islam. Ini adalah termasuk yang mayoritas di luar Islam di sana, gitu. Nah, sedangkan di Lombok, provinsi Lombok ini, Nusa Tenggara Barat, jumlah pemeluk Islam mencapai 96,78%. Khusus Pulau Lombok tercatat sebagai Lombok Barat jumlah 94,3%, Lombok Timur 99,92%, dan Lombok Tengah 99,6%. Bagi masyarakat Lombok ini, Islam adalah menjadi agama yang mayoritas. Sedangkan di Jawa, Muslim di Jawa ini pada umumnya dikategorikan ke dalam dua kultur atau dua kategori. Yang pertama adalah kaum santri dan kaum abangan. Kaum santri adalah orang yang mengamalkan ajaran syariat Islam. Kaum abangan, orang-orang yang menganut Islam, KTP-nya Islam, namun dalam prakteknya masih jauh dengan agama Islam atau belum seperti agama Islam karena dia masih meyakini menganut tentang kejawen atau kepercayaan masa lalu, gitu. Ini adalah pulau-pulau yang mayoritas Islam. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Lombok atau Nusa Tenggara Barat, ada Sulawesi dan Maluku. Ini adalah basis umat Islam yang ada di Nusantara atau kawasan Nusantara. Sumatera, Jawa, Kalimantan, tentu Kalimantan ini daerah pesisir, kemudian Sulawesi, khususnya di daerah-daerah Makassar, kemudian Lombok, Sumbawa, bahkan sampai Maluku Utara. Nah, data yang saya temukan di BPS tahun 2013, sekarang saya mencari tahun terbaru, belum mendapatkan, bisa umat Islam ke seluruh Nusantara ini mencapai 207 juta orang. Nah, sedangkan secara persentase ada 87,80%. Tapi ini data tahun 2013. Ternyata umat Islam ini di Nusantara begitu mayoritas, namun dengan mayoritas ini Islam di Nusantara ini memiliki khas beda dengan negara-negara yang lain, bahwa Islam di Nusantara ini adalah Islam yang begitu damai, Islam yang begitu sejuk dan
sangat menghargai perbedaan-perbedaan dan menghargai perbedaan agama di sana. Nah, data yang menurut yang ada di sini bahwa diperkirakan di umat Islam ini di tahun 2050 itu bisa mencapai 297.270.000 orang. Ini tahun 2050. Data ini kita dapatkan dari global tahun 2019. Barangkali itu yang kita bisa diskusikan tentang demografi umat Islam di Nusantara. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan memberikan berkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.